Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam mata kuliah web atau praktikum, yaitu web programming 1. Pada session kali ini kita akan membahas mengenai membuat dan juga bagaimana menangani form data. Nah, untuk membuat form data ini nantinya kita akan menjadikan sebuah website menjadi website yang dinamis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan website dinamis? Nah, secara umum web itu terbagi menjadi dua, yaitu ada yang web statis dan web dinamis. Web statis merupakan web yang dibangun dengan kode HTML yang bersifat tetap atau statis, dan dengan web dinamis atau kalau yang statis tadi kontennya tidak berubah, itu saja. Nah, sedangkan kalau web dinamis dia web itu kontennya berubah-ubah. Nah, web dinamis ini biasanya memiliki kemampuan untuk login, membaca data, lalu ada tambah data, mengubah data, dan hapus data. Ingat, di sini kita membandingkan adalah antara HTML yang bersifat tetap tanpa campuran ada bahasa programming yang lainnya. Sedangkan kalau web dinamis dia tentu saja tidak hanya berisi HTML saja. Nah, PHP merupakan salah satu bahasa pemrograman populer untuk membangun sebuah web dinamis itu sendiri. Nah, untuk membangun sebuah web dinamis kita membutuhkan inputan data. Di antara inputan data yang paling dasar dalam halaman web adalah sebuah form. Nah, form tersebut merupakan sintaks HTML yang berisi kumpulan kolom isian data. Misalnya ada form login yang berisi isian nama, pengguna, dan kata sandi. Lalu ada form pendaftaran yang berisi isian nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat email, dan yang lainnya. Nah, dalam pembuatan web dinamis kita bisa melakukan pengiriman data dari form HTML untuk kemudian data tersebut diproses lebih lanjut oleh bahasa pemrograman PHP yang kita pelajari. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah form sederhana. Anda buat dengan membuka aplikasi Notepad++ atau Visual Studio atau Visual Code Editor atau editor yang lainnya. Buat satu buah file namanya adalah form.php. Nah, kita buat satu buah file namanya form.php, yaitu dimulai dari HTML, kita isikan. Di atasnya ada bagian head. Kalau ada head pembuka berarti ada head penutup. Di dalam headnya biasanya ada, kita chat karakternya. F8 meta. Oke, saya simpan dulu dengan nama ini. Kita simpan di exam htdocs web form.php. Silahkan ikuti ya. Nah, pada bagian slide kita isikan bentuk body. Kita tutup dengan body juga. Nah, di sini kita isikan bentuk formnya. Kalau ada form pembuka, ada form penutup. Oke. Di sini kita buatkan dalam satu buah div. Oke, di sini ada label, kita kasih label.
Kalau Anda lebih mudah menggunakan apa itu namanya, table juga tidak masalah, kita bisa gunakan. Kita break, lalu di sini ada input pertama, kita beri namanya adalah nama. Input name sama dengan nama, tipe sama dengan text, placeholder sama dengan masukkan nama. Oke. Nah, yang kedua kita masukkan atau kita isikan berupa alamat supaya mudah. Kalau masih sederhana saya copy paste alamat, name-nya sama dengan alamat, tipenya teks, placeholder masukkan alamat. Oke. Div sudah. Lalu kita buat di bawahnya ada satu buah button. Artinya kapan si form ini akan diproses, yaitu ketika dilakukan penekanan pada button yang sudah ditentukan oleh kita. Oke, isinya adalah submit seperti ini. Kita simpan dulu. Nah, kita lihat bahwa kode program ini akan memiliki dua buah input teks. Yang pertama adalah tipe teks bernamanya nama, dan yang kedua adalah tipe teks dengan namanya adalah alamat. Kalau formnya kita eksekusi, maka yang kita dapat akan tampil seperti ini. Kita lihat pada browser. Saya buka browser dulu. Oke, saya kecilkan. Host web form.php. Apakah ada error? Kita lihat. Atau examnya belum jalan. Oke, kita belum start dulu examnya. Oke, portnya belum terbuka. Oke, sip. Kita reload. Nah, ini dia. Kita memiliki beberapa bagian dari script, yaitu HTML ini, yaitu bentuknya adalah berupa form. Di sini ada label nama. Ini dia label nama. Kita break, dia turun ke bawah. Inputnya berupa masukkan nama. Input isian ini hanya sederhana, ya, tidak kita tentukan berapa banyak fieldnya dan aturannya seperti apa. Lalu ada alamat dan ada tombol submit. Kalau kita klik submit, dia tidak terjadi apa-apa. Dia menggenerate di parsing bahwa si data yang di sini akan ada di atas, nama sama dengan dan alamat sama dengan. Belum kita proses apapun. Nah, kalau sudah kita buat sebuah form dengan dua buah isian data, sekarang kita coba isikan input nama dan inputan alamat. Lalu klik submit. Di sini saya coba masukkan Farhan Bogor. Kita klik submit. Ada yang dilihat. Nah, URL-nya akan berubah, ya. Form.php tanda tanya, nama sama dengan Farhan Basrinali Gunawan dan alamat sama dengan Bogor. Nah, bagian URL setelah tanda tanya dinamakan dengan query string, dan pada untuk mengaksesnya kita bisa gunakan variabel get. Nah, kalau untuk menampilkan data hasil inputan tadi, langkahnya adalah kita akan ngambil data yang ada di sini atau query stringnya di sini. Nah, dari kode yang tadi kita lihat, kita masukkan isi PHP-nya. Bahwa ingat bahwa walaupun filenya HTML dimulai dari HTML, kita simpannya dalam bentuk PHP. Kita berikan satu buah variabel nama sama dengan
get. Nah, di sini get nama, dan yang kedua adalah alamat. Get alamat. Nah, di sini nama dan alamat harus sama dengan nama yang ada di sini kita berikan, atau name-nya nama, di sini name-nya adalah alamat. Nah, karena dia kita akan beralih ke query string-nya. Di sini string-nya adalah nama, isinya adalah ini, dan alamat isinya ini. Kalau di sini tidak sama dengan yang di atas, maka dia tidak akan terkumpulkan datanya. Nah, fungsinya berarti untuk membaca data yang berada pada query string, tanda add string variable, fungsi untuk mengubah nilai menjadi 0 jika key nama ataupun alamat tidak tersedia pada array get-nya. Oke. Lalu kita tambahkan, ini belum terjadi apa-apa, kita hanya atau baru menangkap si isiannya saja, si query string-nya. Nah, kita tambahkan kita akan proses bahwa jika nama atau jika isinya ada, maka kita tampilkan, kita tebalkan, kita strong kita buat di bawahnya lagi, yaitu untuk yang alamat. Kita breaknya di sini, kita simpan. Nah, kode ini akan memeriksa apakah variabel nama dan alamat tidak kosong. Jika memang tidak kosong alias ada isinya, maka variabel tersebut akan ditampilkan. Kita coba, saya masukkan datanya seperti ini, Bogor. Saya belum reload ya, kita reload dulu. Nah, sudah tampil malah, karena sebelumnya query-nya ada di sini. Kalau saya kosongkan mulai dari awal, nah seperti ini kita never translate. Oke, saya masukkan Farhan, saya ganti menjadi Jakarta, submit. Kita lihat bahwa nama tampil Farhan Rinaldi Gunawan dan alamat tampil Jakarta. Dia ngambil data dari sini. Ketika disubmit, dia akan tampil ke query string di sini. Berdasarkan data query string di sini, maka PHP-nya akan memproses, yaitu mengambil datanya dan menampilkannya kalau memang datanya ada atau tidak kosong. Nah, kalau kita coba misalkan tidak isikan, hanya namanya saja, submit. Nah, ini dia yang terjadi, yang dimaksud dengan bahwa kalau ini kosong maka dia tidak tampil. Nah, kalau alamatnya misalkan ada di Surya Kencana, ini dia namanya tidak tampil, tapi alamatnya karena alamat ada isi. Oke, Anda coba dulu, silahkan. Kita lanjutkan lagi. Anda sudah membuat sebuah form sederhana tadi. Nah,
Ini scriptnya yang kita masukkan tadi dan juga sudah kita proses. Nah, tadi kita gunakan satu cara, yaitu menggunakan get. Nah, ini ya, kita gunakan get, dia berasal dari query string. Nah, terdapat beberapa metode pengiriman data dalam protokol HTTP ataupun HTTPS. Nah, yang didukung oleh HTML hanya dua saja, yaitu metode get dan metode post. Sumbernya ada di sini, silahkan Anda bisa nanti pelajari. Nah, form pada HTML secara default akan menggunakan metode get untuk mengirimkan data. Nah, contohnya yang tadi kita lakukan. Nah, tapi kita bisa mengatur metode apa yang harus digunakan oleh form untuk mengirim data dengan menambahkan atribut method pada tag form yang kita buat. Contohnya, nah seperti ini. Sintaksnya adalah form. Kalau tadi kan formnya kosong, dia otomatis atau defaultnya akan menggunakan get. Nah, kalau di sini form, kalau kita tentukan metodenya sama dengan post, nah si formnya akan mengirimkan data ke server dengan menggunakan metode post. Lalu apa bedanya antara post dan get? Nah, bedanya adalah kalau metode get akan menampilkan semua data URL yang kemudian disebut dengan sebagai query string. Kalau metode post, ia akan menyimpan data di dalam body request tanpa menampilkannya secara langsung di dalam URL. Kalau tadi kan tampil, Anda bisa lihat. Nah, di sini dia tampil nama dan alamat, namanya apa, alamatnya apa kalau ada isinya. Anda bayangkan kalau sebuah form login yang berisi kata sandi dikirim melalui metode get, passwordnya tampil di sini. Nah, tentu saja bahwa sandi tersebut akan terekspos di dalam URL, dan ini akan memudahkan peretas untuk mencuri data. Oke, kita coba bagaimana caranya membuat form dengan menggunakan metode post. Saya buat satu buah file baru di sini. Metode dengan post tentu saja. Sini saya berikan satu buah div. Saya beri label. Kita gunakan contohnya berupa form login, email, kita break dulu. Di bawahnya kita berikan input. Input saya gunakan seperti ini, di ujungnya berikan nama, name sama dengan email, type sama dengan email, kita berikan petunjuk placeholder sama dengan masukkan email. Oke, kita sudah punya label, sudah punya div. Kita berikan di bawahnya div yang kedua. Kita kasih jarak. Saya untuk memberikan jarak supaya terlihat, saya tekan tab seperti ini. Kalau tab sekali, kalau tab beberapa baris, tinggal Anda lock dulu ya. Ini penutup divnya. Ini juga saya masukkan. Berikan label yang kedua. Label. Nah, di sini kita butuhkan kata sandi. Kita break dulu. Oke, kita berikan input. Inputnya name sama dengan password. Oke, lalu ada tipe sama dengan password, dan beri petunjuk placeholder
sama dengan masukkan kata sandi. Oke, sudah. Nah, di bawahnya kita berikan juga satu buah div. Div ini akan kita pisahkan dalam satu blok tertentu di bagian di bawahnya ya. Bisa saja Anda gunakan tabel seperti tadi yang saya sampaikan. Di sini saya masukkan button login button. Oke. Nah, di bawahnya kita sudah punya form di sini. Nah, kita akan gunakan PHP seperti ini. Kita simpan dulu. Oke, namanya login.php. Nah, kelihatan. Nah, PHP di sini kita akan tangkap si data emailnya dalam bentuk post. Ini adalah email dan ini variabel password dengan saya berikan tanda @ password. Yang diingat adalah bahwa untuk data email ini kita akan tentukan namanya email. Kalau di sini namanya bukan email, berarti Anda tentukan Anda harus samakan ini password, dia harus sama juga name-nya atau namanya. Kalau berbeda maka mungkin tidak akan ditemukan dan akan menampilkan error biasanya. Oke, kita cek dulu jika email, maka kita tampilkan dulu. Kita tebalkan strong itu untuk menebalkan ya. Email, kita ambil lagi si variabel emailnya di sini. Email kita akan bedakan bagaimana kalau menggunakan get dan bagaimana menggunakan post. Oke, di sini password. Saya copy saja password dan di sini password. Oke, kita tutup, kita simpan. Nah, kita perhatikan dulu. Nah, kita menambahkan atribut di sini untuk formnya adalah metodenya adalah post dengan pada tag form. Lalu kita menggunakan variabel post di sini. Kalau tadi kita lihat formnya tanpa menggunakan metode yang kita tentukan, dia defaultnya akan menggunakan get dan kita gunakan juga get karena dia akan tampil di sini. Kalau di post maka kita harus tentukan bahwa apa yang akan kita ambil, yaitu yang di post oleh form dengan namanya adalah name-nya email. Yang kedua adalah yang di post oleh form dengan name-nya adalah password. Oke, kita coba bisa berhasilkah login.php. Ini dia. Kalau kita klik login, dia tidak terjadi apa-apa pada string query-nya di sini. Kalau kita masukkan email, misalkan Farhan dan kata sandinya, kita lihat bahwa untuk kata sandi dia otomatis menampilkan bintang asterisk karena kita gunakan tipenya password. Kalau tipenya email, kita coba dulu ini. Nah, emailnya Farhan, belum kita edit, ini password. Seperti ini, kita save. Kita berikan break di sini. Di sini kita berikan break dulu. Simpan. Kita klik lagi. Ketika kita klik login, query string tidak berubah karena dia disimpan di dalam body header. Di sini tampilnya adalah tidak tampil apa-apa karena emailnya masih kosong.
kata sandi juga sama. Nah, di sini kalau emailnya kita ganti, lalu kata sandinya kita tampilkan, kita isikan, kita klik login. Nah, tertangkap oleh form di dalam bagian bodinya, dan di sini tidak tampil karena kita gunakan metodenya post. Kalau di sini ditampilkan, ditangkap menggunakan email tadi, yaitu kita ambil apa yang dipost dengan name email dan apa yang dipost dengan name password. Ini dia kita tampilkan. Klik login lagi, maka tidak tampil di query dan tidak tampil. Kenapa? Karena isinya kosong. Nah, di sini kalau ada tipenya email, dia harus menggunakan ada minimal @ dalam email address. Misalkan saja cukup. Nah, ada @ dan apa namanya sebuah domain .k misalkan, kita coba. Nah, jadi kalau penggunaan tipe berupa email, dia harus minimal ada @ dan ada kata atau huruf di belakangnya. Nah, salah satu filter bahwa formnya belum selesai diisikan, walaupun dia tidak menggunakan domain tertentu ya, yang penting dia ada @. Nah, ini nanti bisa kita bahas lagi bagaimana supaya email itu memiliki format tertentu. Oke. Itu adalah cara menggunakan get dan juga cara menggunakan post. Kalau get, walaupun kita tidak tentukan apa di sana metodenya, tapi dia bisa akan tampil di query stringnya. Nah, kalau post, dia tentu saja ketika dia klik login maka tidak tampil pada query stringnya, tetapi kita bisa proses menggunakan post. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa name-nya harus sama dengan yang akan kita tangkap, seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Kita akan mencoba membuat sebentar, atau menggunakan variabel yang disebut dengan variabel request. Nah, sebagai penjelasannya, kita bisa menggunakan variabel request untuk memanggil data yang dikirim melalui form, baik data tersebut dikirim dengan metode get maupun menggunakan metode post. Nah, sehingga variabel request ini bisa menjadi pengganti dari variabel get maupun variabel post. Nah, kita bisa mengirim data juga ke file yang berbeda. Oke, itu mengenai variabel request. Kita bisa mengirim data ke file yang berbeda. Nah, pada dua contoh tadi form yang kita buat, kita menghubungkan antara halaman input dan halaman proses, menggabungkan antara halaman input dan halaman proses, sehingga data yang kita tampilkan pun masih berada dalam file yang sama. Yang kita proses tadi adalah yaitu ini, kita tampilkan echo, yang ini juga kita tampilkan echo, kita proses dalam satu file yang sama. Oke. Nah, sebenarnya kita bisa memisahkan antara halaman input dan halaman presentasi data. Nah, kita bisa melakukannya dengan menambahkan atribut action pada tag form yang tadi. Kalau tadi kan kita ada form lalu ada metodenya, dan kita tambahkan juga ada yang namanya action. Sebentar. Nah, kita bisa melakukannya menggunakan atribut action seperti ini. Nah, form actionnya sama dengan proses.php ataupun bisa berupa nama file dan juga bisa berupa URL lengkap. Nah, contohnya Anda buat dua buah file dulu, yaitu sebentar, kita gunakan form strip login.php dan proses strip login.php.
Nah, kita isi form login PHP dengan kode seperti ini. Sebentar. Ini dia. Jadi formnya kita gunakan metode yang sama dengan post, dan actionnya adalah proses strip login.php. Isinya berupa label dan isi inputan datanya saja yang tadi. Oke, karena tadi kita sudah punya, kita coba masukkan saja form yang ini sampai dengan form. Saya copy, saya simpan dulu, namanya form login.php. Kan berbeda, kita lihat ada email di sini, kita lihat di atasnya formnya, metodenya post, dan actionnya sama dengan proses login.php. Jadi ketika si tombol login ini diklik, maka dia akan mengirimkannya ke atau memposting ke satu buah file namanya proses login.php. Di sanalah kita proses si data yang dikirimkannya, yaitu email dan password. Oke, ini sudah kita simpan. Nah, yang keduanya adalah pada bagian prosesnya, yaitu proses login.php. Anda silakan masukkan yang tadi, kan Anda tinggal copy paste saja. Sebentar. Nah, pada bagian prosesnya ini yang kita buat file baru. Filenya berupa PHP. Oke, di sini email sama dengan request email, dan password sama dengan request. Oke, ini saya tambahkan juga password. Saya simpan dulu supaya tampil perbedaannya. Ini diberi namanya adalah proses login.php. Oke. Nah, kita cek dulu jika email. Di sini saya coba ceknya menggunakan bukan atau bukan. Kita tahu contohnya adalah emailnya, si datanya kita tahu, lalu passwordnya kita tahu. Kalau selain itu maka dia tidak bisa masuk, misalkan seperti itu. Oke, di sini kita gunakan seperti ini. Cara membacanya yaitu kalau emailnya bukan persis dengan data yang ada di sini, oke, kita hentikan si formnya. Email tidak terdaftar. Oke. Lalu pada bagian password, jika passwordnya kita tahu, misalkan seperti ini, apa yang terjadi yaitu kita hentikan juga. Password salah. Ini penutup kurawal kita kelebihan. Lalu, nah berarti kalau emailnya sudah benar dan passwordnya juga sudah benar, di sana kita proses.
Oke. Tentu saja di sini kalau Anda mau menggunakan database harus ada proses yang kita lakukan, yaitu memanggil passwordnya apa yang ada di database dan bandingkan dengan email yang ada di database tersebut. Biasanya kalau password kan tidak tampil bulat apa adanya, tapi akan diacak. Oke, kita tampilkan dulu. Selamat, yaitu emailnya adalah tadi. Kita panggil lagi. Ada berhasil login. Oke, kita save. Oke, kita lihat lagi. Ini adalah form loginnya, metodenya post, actionnya itu akan kita sampaikan data yang kita panggil, yang kita isikan menggunakan login ini ke proses login PHP. Isinya adalah email dan juga password. Di sini akan diproses tangkap, yaitu berdasarkan request bahwa email kita masukkan ke dalam variabel email, request password kita masukkan dalam variabel password, dan kita cek pertama emailnya. Kalau tidak sama dengan ini, email tidak terdaftar. Lalu passwordnya kita cek. Kalau passwordnya tidak sama dengan ini, maka passwordnya salah. Selain itu, yaitu ketika berhasil, maka akan kita tampilkan si emailnya. Oke, kita coba. Ini adalah form login. Nah, kalau kita klik login, email tidak terdaftar karena emailnya dia, kalau kita klik login, dia langsung ke proses login ya. Email tidak terdaftar karena yang pertama diperiksa adalah email. Dia tidak melakukan pemrosesan ke tahap berikutnya. Kita klik die. Emailnya kita masukkan Farhan. Ini farhan@gmail. Kalau ini saya masukkan farhan@ebik karena saya punya email banyak. Misalkan passwordnya kita cek, email tidak terdaftar karena emailnya belum sesuai. Oke, email.com. Kita cek kata sandinya 1 2 3 4 5 6. Login, password salah katanya. Berarti emailnya sudah terlewati, emailnya sudah betul. Berikutnya kita masukkan work from home. Klik login. Nah, selamat, Anda berhasil login. Anda bisa lihat bahwa ketika saya klik login, dia akan selalu mengarah ke proses step login.php. Nah, variasinya tentu Anda bisa lakukan pada form seperti ini. Oke. Sebagai tugas, Anda boleh pelajari script yang ada di sini. Saya akan tampilkan scriptnya, yaitu ada beberapa tipe isian data sebenarnya yang kita coba, yaitu teks, email, dan password. Tapi masih ada banyak yang lain seperti select, text area, checkbox, radio, dan yang lainnya. Nah, ada beberapa contoh syntax form dan bagaimana nanti datanya dikirim di dalam PHP. Nah, Anda buat yaitu 2 buah file baru. Saya tampilkan dulu sebentar. Oke, form pendaftaran.php dan ada proses pendaftaran. Oke, isinya nanti yaitu ada kode program untuk file form pendaftaran. Isinya adalah berupa form. Saya tampilkan dulu sebentar.
Nah, ini isinya, yaitu form. Actionnya adalah proses strip pendaftaran PHP, metodenya adalah POST. Jadi semua isian yang ada di sini akan dikirimkan ke file proses form pendaftaran PHP. Isinya adalah ada nama, ada email, usia, tanggal lahir, alamat, margin button, dan berikutnya. Nah, nanti pada saat Anda tampilkan yaitu proses form pendaftarannya, kita cek dulu namanya. Ini form pendaftaran, ini proses pendaftaran. Oke, ini adalah isi dari file form pendaftaran. Nanti proses pendaftarannya Anda cukup tampilkan, yaitu print request saja. Oke, dengan cara seperti ini. Nah, ini isi dari file proses pendaftaran. Anda coba dan akan tampil seperti apa, silahkan. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.